rasa itu adalah rasulmu. Nah, kenapa dikatakan di sini rasa itu adalah rasulmu? Karena rasa ini adalah rasanya Allah. Nikmat ini adalah nikmatnya Allah. Rasa sakit, rasa enak, rasa apapun, semua itu adalah Allah yang merasakan maksudnya. Karena ingat bahwa di dalam jasad ini adalah mati. Maka kalau ia mati berarti dia tidak bisa merasakan. Gitu maksudnya. Makanya sehingga rasa ini adalah rasa Allah. Itulah yang disebut dengan Rasulullah. Begitu. Kehendak itu adalah caramu. Nah, kehendak itu adalah caramu. Cara Allah. Cara Allah, cara kita. Cara kita, cara Allah. Nah, itu maka dikatakan di sini kehendak itu adalah caramu. Cara kita ini kehendaknya Allah sebenarnya, tapi kehendak Allah, kehendak kita, cara Allah, cara kita. Nah, seperti itu. Pana ulpana, tenggelam di dalam Allah. Pana ulpana, tenggelam di dalam Allah. Nah, lenyapkanlah diri zahir kita dan diri batin di dalam diri batin kita. Memang antara zahir dan batin dikatakan sama karena sama rupa, sama warna, sama cara, sama gerak, karena ada yang luar ini kehendak dalam. Nah itu, maka kita ini berkehendak atas kehendaknya Allah atau kehendaknya roh. Kalau tidak ada roh, kita tidak akan bisa berkehendak. Dalam artinya kita tidak akan bisa hidup karena roh ini yang menghidupkan kita. Begitu. Tiada pandangan pada diri zahir. Nah, badan ini atau mata ini tidak akan bisa melihat ya. Mata ini tidak akan bisa melihat kalau bukan karena pelihatnya Allah. Nah itu. Kalau bukan karena pelihatnya Allah, mata ini tidak akan bisa melihat. Maka dikatakan di sini tiada pandangan pada diri zahir. Nah itu. Tidak akan bisa memandang kita kalau bukan karena Allah. Begitu saja intinya. Hanya Allah yang memandang dirinya. Nah itu. Hanya Allah yang pandang diri. Maka disebut pandang memandang, Allah pandang diri. Begitu. Tiada aku selain aku. Tunggal zat, sifat, asma dan af'al. Zat ini karena zat ini adalah zatnya Allah. Sifat ini sifatnya Allah. Af'al ini af'alnya Allah. Nah itu, asma ini asmanya Allah. Maka dikatakan tiada aku selain aku. Karena yang kita cari itu adalah Allah. Yang mencari itu adalah Allah. Menjadi satu di dalam diri. Menjadi satu di dalam akuan. Yaitu Allah aku diri sebenarnya. Allah yang mengakui diri. Tunggal zat, tunggal sifat asma dan af'al. Karena semua itu adalah satu sebenarnya. Satu jiwa, satu raga. Nah itu. Karena menjadi satu. Maka dikatakan disertai. Maka badan ini kalau tidak disertai Allah. Tidak akan bisa bergerak. Berarti gerak ini adalah geraknya Allah. Kehendaknya Allah. Itu disebut dengan karena Allah. Begitu. Kembalilah adab ke syariat, itulah cara yang benar. Nah, kita harus kembali adab cara kita ke syariat. Dalam artinya, syariat itu kan sudah jelas-jelas artinya badan. Maka tetap kita kembali ke badan. Jangan sampai kita dikatakan ibarat kacang lupa kulitnya. Kulitnya itu adalah jasad ini. Jangan hanya roh saja yang diadakan. Tidak ada jasad atau tidak berbadan dalam artinya, maka diibaratkan di sini kalau kita tidak kembali ke syariat, kita diibaratkan kacang lupa kulitnya. Bagaimana sekarang kacang? Kalau tidak ada kulitnya, tidak mampu bertahan lama. Nah itu, tidak mampu bertahan lama. Dalam artinya, kita dibicarakan orang, dijelekkan orang. Nah seperti itu. Maka kita akan malu sendiri nanti. Maka dikatakan di sini, kalau kacang tanpa kulit tidak akan mampu bertahan lama, bubuk dia. Nah itu, dimakan dengan binatang. Nah,
Tapi kalau ada beserta dengan kulit, bertahan dia, awet dia, lama. Sekalipun berbulan-bulan disimpan juga, dalam artinya mampu. Nah, seperti itulah kita di dalam syariat. Maka kita di sini disuruh kembali adab kita ke syariat. Nah, itu sholat artinya. Bukan dalam kemarifatan ini kita dilarang sholat ya. Bukan kita belajar marifat ini dilarang sholat. Yang penting, yang terpenting kita harus tahu yang menyembah dan yang disembah. Yang menyembah itu adalah Allah, yang disembah itu adalah Allah. Menjadilah Allah sembah diri, Allah pandang diri, Allah gerak diri. Nah itu Allah yang sujudkan diri. Karena badan inilah kholawala, berarti badan ini tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa ia bisa sujud, rukuk dan lain sebagainya? Tiada lain karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa apa-apa. Maka disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya dari badan ini kalau bukan karena Allah, begitu. Maka gerak ini adalah geraknya Allah, begitu. Tetap di dalam tetap, yaitu tetapnya Allah di dalam diri. Kita harus tekadkan, tetapkan, ingatkan bahwa Allah itu di dalam diri. Itulah tekad, tetapkan pendirian kepada Allah. Kita harus beretekad caranya. Kalau kita tidak beretekad, tidak bisa. Kalau kita hanya sekedar menggunakan ingatan saja, tidak bisa. Kalau kita hanya sekedar menyebut saja, tidak bisa juga. Kita harus beretekad caranya. Tetapkan pendirian kita kepada Allah. Hanya Allah saja yang ada di dalam diri. Begitu, maupun di luar diri. Atas kehendaknya, atas upayanya, semua itu adalah atas kehendak Allah atau karena Allah semata. Begitu. Kalimat aku Allah, itu Allah mengakui dirinya sendiri. Nah, ini sering jadi masalah kalimat aku Allah ini. Aku Allah ya. Aku Allah itu Allah yang mengakui dirinya sendiri. Sama dengan kul huwallah seperti itu. Allah mengakui dirinya sendiri. Sama dengan di ayat kursi juga seperti itu. Allah mengagungkan semua hak milik kepunyaannya, kebesarannya. Nah, disitulah. Nah, maka sesungguhnya ya, kalau kita zahirkan kalamnya Allah, ya, yang disebut dengan puji kodim bagi kodim, Allah memuji diri. Kalau kita zahirkan ya, itu sebenarnya haram hukumnya sebenarnya. Kalau kita zahirkan, nah itu kalau kita keluarkan. Sama seperti kotoran di dalam perut kita ya. Kalau kita keluarkan najis dia. Sekalipun sedikit kita keluarkan najis. Apalagi banyak. Kencing juga seperti itu. Kita keluarkan sekalipun sedikit najis dia. Tapi kalau di dalam tubuh tempatnya, di dalam batin tempatnya, tidak najis dia. Nah itu, kenapa seperti itu? Maka seperti itulah ibaratnya. Kalamullah, kalamnya Allah atau puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri atau Allah mengakui dirinya ini tidak boleh dikeluarkan, dizahirkan. Kalau kita zahirkan, kalau kita keluarkan, maka haram hukumnya. Karena apa? Karena rahasia Allah, sirullah. Itulah rahasianya Allah. Karena dirahasiakan oleh Allah, maka janganlah kita membuka rahasianya. Kenapa orang marifat kok mengajarkan? Maka terdahulu kita tidak berani mengajarkan. Karena dia takut haram. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kepada ahlinya. Kalau kita pilih-pilih ahlinya yang mana, ahlinya. Belum tentu 100 orang ada 1-2. Akhirnya kita di sekeliling kita jarang kita temukan ahlinya. Orang yang paham dalam kemarifatan maksudnya jarang kita temukan. Ternyata alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita buka melalui dunia maya ini atau dengan kata lain melalui internet ini, ternyata banyak ahli-ahlinya.
Ternyata banyak orang-orang yang paham, saudara-saudara kita di mana-mana yang paham akan ilmu ini. Nah, disinilah sekarang tempatnya kita mengasah otak kita. Disinilah tempatnya kita yang dulunya akhirnya kita hanya sekedar sekilas saja mendengar mengenai ilmu ini, tapi sekarang kita bisa betul-betul menghayati, merenungkan apa maksud dan tujuan di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Aku zat lagi kata Allah ini. Aku nur ini. Nah, dia mengakui dirinya itu adalah zat dan dia mengakui dirinya itu adalah nur. Allah akui diri. Bukan kita yang mampu dan bisa mengakui, atau bukan jasad yang zahir ini yang mampu dan bisa mengakui diri. Nah, itu. Makanya kita ini harus tahu yang mengaku dan harus tahu yang diaku. Maka Allah mengakui diri. Nah, itu. Allah sebut diri, Allah sanjung diri. Itu Allah puja diri. Allah paham diri. Itu bukan kita paham Allah, bukan kita mengerti Allah, bukan kita belajar mengenai Allah. Allah yang pelajari diri, begitu. Allah yang mengingat diri, Allah yang menyembah diri jadinya. Begitu. Allah memuja diri. Puja dan puji. Allah puja-puji diri. Allah sanjung dirinya. Robbi birobbi. Allah yang sanjung dirinya, Allah yang sebut dirinya, Allah yang ingat dirinya. Semua itu maka disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Begitu. Hati orang yang arif billah, ya. Hati orang yang dekat kepada Allah. Hati orang yang tenggelam di dalam Allah. Lenyapkanlah dirimu di dalam Allah. Maka tenggelamkanlah diri kita kepada Allah. Begitu, kita harus tenggelamkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak lenyapkan diri kepada Allah, berarti ini belum sah sebenarnya kemakrifatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut mautu anta qablal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Dalam artinya tenggelamkanlah dirimu kepada Allah, atau lenyapkan dirimu kepada Allah, atau panakan diri di dalam Allah. Begitu, supaya menyatu, menjadi satu, menjadi ahad, menjadi esa di dalam Allah. Allah maha besar tuh jadinya. Allah maha kuasa tuh jadinya. Saking kebesarannya Allah, saking karena kekuasaannya Allah, sehingga bisa terjadi seperti ini. Dalam artinya Allah itu bisa mentauhidkan dirinya. Sebegini luasnya alam ini bisa ia satukan menjadi satu di dalam Allah. Dan segitu banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang ada di dalam tubuh kita ini, bisa dia satukan menjadi Allah. Dan semua itu disertai sama Allah. Allah itu satu tapi bisa menyertai segala macam bentuk, segala macam rupa. Nah, itu segala macam wujud. Di mana-mana pun dia menaruh wujudnya, di mana-mana pun ia menaruh rupanya, di mana-mana pun ia menaruh hidupnya, dan dimanapun dia menaruh segala-gala apa yang dia miliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini selalu memakai hak milik kepunyaan Allah. Nah, kalau kita memakai hak milik kepunyaan Allah, berarti kita harus kembalikan kepada Allah. Maka kita harus menggunakan sifat dungu, sifat buta, tuli, dan bisu. Tiada kepunyaan bagi kita, tiada milik bagi kita, kecuali semua itu adalah kepunyaannya Allah. Kecuali semua itu adalah miliknya Allah. Begitu. Kembali sudah dia kepada Allah. Maka disebut dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah. Begitu. Akhirnya jadinya lahir batin Allah, luar dalam Allah. Itu jadinya.
Ingat Allah, sebut Allah, tapi di dalam hati tiada lain pengingat-ingat selain Allah. Ingat diri, begitu. Mengingat diri, mengingat diri ya. Jalankanlah apa yang telah diperintahkan ya, dan jauhi semua larangannya. Yang merupakan perintah Allah, kita diperintahkan sholat. Kita harus sholat. Karena sholat itu dihukumkan adalah wajib. Ini kita dianjurkan oleh Rasulullah. Oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Dan dianjurkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terpenting di sini, di dalam sholat ya, kita harus tahu di dalam ruku kita adalah rukunya Allah, di dalam sujud kita adalah sujudnya Allah, di dalam i'tidal kita adalah i'tidalnya Allah, di dalam duduk kita itu adalah duduknya Allah. Konsentrasi pikiran hanya Allah saja yang ada di dalam sembah itu. Jangan ada pemikiran yang lain seperti pikiran pekerjaan, pikiran apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, maka bercabanglah jadinya sholat itu. Maka sholat itu menjadi sholat yang tidak baik, sholat yang tidak benar, menjadilah fawailul lil musallin, orang yang lalai sedang sholat. Jangan kita dikatakan orang yang lalai di dalam sholatnya. Orang yang lalai di dalam sholatnya, neraka wail baginya. Jangan kita jadi seperti itu. Maka bukan kita dilarang sholat ya. Bukan kita dilarang sholat, tapi kita harus tahu yang menyembah dan siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Yaitu Allah menyembah diri, Allah puja diri, Allah sanjung diri. Itu disebut dengan puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri. Begitu. La ilaha illallah. Tiada Allah selain Allah. Atau tiada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Pada diri, terutama pada saat kita sholat, pada saat kita sembahyang. Maka kita jangan hanya sekedar menjalankan sholat tapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu, tidak paham segala-galanya. Akhirnya sholat kita sholat apa jadinya? Sholat cuma-cuma tuh jadinya. Tidak ada pahala, tidak ada imbalan, mengharapkan pahala besar. Tapi kenyataannya, faktanya nonsen, tidak ada. Jangan kita seperti itu. Yang terpenting lagi di dalam sholat, jangan berharap upah, jangan berharap pahala, jangan berharap surga, jangan takut sama neraka sehingga kita mau melakukan ibadah itu betul-betul karena Allah semata saja caranya. Maka kita niatkan ruku karena Allah, kita niatkan sujud karena Allah, duduk karena Allah. Serba karena Allah di sini yang diterapkan, tapi karena Allah ini karena luas, bingung kita. Pemahaman kita karena Allah itu hanya sekedar ucapan, bukan sempurna karena ucapan ya. Kalau kita hanya sekedar ucapan saja, ucapan lisan ya. Lisan ini pandai berbohong, maka peragakan di dalam tubuhmu. Nah itu. Segala sesuatu adalah hak kepunyaan Allah. Nah ini, semua itu adalah milik Allah semua. Tidak ada milik kita, bukan kepintaran kita, bukan keahlian kita, bukan kita yang memiliki pahala hasil dari sholat kita, bukan kita yang harus mendapatkan surga karena kita sholat dan lain sebagainya, karena kita beramal dan lain sebagainya. Nah itu, la haula wala kan yang ada pada kita. Berarti kembalilah kepada Allah. Nah itu, Allah kekal di dalam diri. Ingat itu, Allah itu selalu kekal di dalam diri. Allah selalu menyertai di dalam diri. Kita beserta Allah, tapi kita tidak pernah merasa beserta dengan Allah. Nah itu, kita tidak pernah merasa bareng dengan Allah. Maka di akhirat nanti kita tidak akan bertemu dengan Allah.
Janganlah engkau menzahirkan Allah. Nah, jangan kita menzahirkan, jangan kita ucapkan. Allah, pengakuan Allah itu jangan kita ucapkan. Puji kodim, bagi kodim itu Allah memuji diri itu. Nah itu, kalau kita zahirkan atau kalau kita ucapkan puji kodim bagi kodim, Allah mengakui dirinya sendiri, Allah memuji dirinya itu akan jadi permasalahan besar. Maka kalau kita sudah paham dalam keilmuan ini, lenyapkan sudah, tenggelamkan sudah. Jangan disebut-sebut sudah marifat itu. Jangan disebut-sebut sudah hakikat itu. Jalankanlah apa yang telah diperintahkannya dan jauhi apa yang merupakan larangannya. Akhirnya aman kita bergabung di dalam syariat. Dia tidak tahu kita orang marifat, dia tidak tahu kita orang hakikat, dia tidak tahu kita orang tarekat, dia tidak tahu kita orang hakikat. Karena lingkungan tempat tinggal kita itu adalah lingkungan syariat, dalam artinya orang-orang yang betul-betul taat kepada pekerjaan badannya, dalam artinya itu tidak akan bisa kita rubah kecuali dia akan merubah dirinya sendiri. Kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak merubah diri. Nah itu. Tapi cara yang benar, semua itu harus kita jalankan, semua itu harus kita pelajari. Begitu. Syariat harus kita pelajari, tarekat kita harus pelajari, hakikat juga harus dipelajari, makrifat juga harus dipelajari, dan semua itu harus dijalankan. Begitulah cara perjalanan yang benar. Seperti contoh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua itu dia jalankan 5 waktu ya. Abu Bakar disebut dengan martabat iman, Umar disebut dengan martabat Islam. Islam, iman, Islam, tauhid dan marifat. Utsman ini disebut dengan martabat tauhid. Ali itu disebut dengan martabat marifat ya. Tapi semua ini dia 4 sahabat ini dia jalankan juga syariat. Salat dalam artinya dia jalankan juga. Sayyidina Ali itu contohnya ya. Sayyidina Ali martabat marifat dia. Sedangkan Utsman dia itu martabatnya orang hakikat. Nah itu. Umar martabatnya orang tarekat. Abu Bakar martabatnya orang syariat. Nah itu, keempat-empatnya ini juga dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Dibolehkan oleh Rasulullah. Maka disebut Sayyidina Ali ini adalah gerbang daripada ilmu, ya. Sayyidina Ali dikatakan bahwa gerbang daripada ilmu, tapi gudang daripada ilmu itu ada di Rasulullah. Maka jalan kita untuk masuk ke makrifatan kepada Allah ini adalah Sayyidina Ali sebenarnya. Nah itu. Maka kematian itu adalah berbeda-beda, juga dijelaskan oleh Rasulullah dan ditegaskan oleh Rasulullah. Maka orang syariat kata Rasulullah matinya hancur, orang tarekat matinya kering, orang hakikat matinya bercahaya, berseri-berseri, kuku bisa memanjang, rambut bisa memanjang seperti orang hidup, semakin lama semakin bercahaya. Bahkan ini kata Sayyidina Ali juga, kata Rasulullah juga. Dan orang makrifat matinya menghilang atau tidak terlihat di alam kuburnya. Paling lama batasnya 3 hari ya di dalam kubur. Tapi insya Allah kalau memang betul-betul kita sudah menyatu dengan pencipta kita, sudah menjadi satu jiwa dan raga kita, maka dikatakan di sini satukanlah jiwa dan ragamu dengan Allah. Insya Allah baru dimasukkan ke liang lahat pun orang itu sudah menghilang. Terkadang ya seperti raja-raja terdahulu yang khususnya ada di Pulau Lombok ya, kemarifatannya kepada Allah. Saking karena kemarifatannya kepada Allah, dia kenal semua ilmu dari syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Dia paham semua dan dia betul-betul dia jalankan semua. Insya Allah dengan izin Allah malah dia muksa, dalam artinya hilang bulat-bulat tanpa adanya kuburan. Seperti Sayyidina Ali juga seperti itu. Memang Sayyidina Ali ada makamnya,
tapi bukan ada mayatnya di dalam kuburan itu. Karena hilangnya di sana, maka dibangunkanlah makam di sana. Nah, itulah contoh kematian Sayyidina Ali, dan begitulah contoh kematian orang-orang ma'rifatullah, tapi dengan catatan, dengan syarat orang yang betul-betul kalbu mukminin baitur rahim. Di dalam hatinya tempatnya Allah, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah, tidak pernah luput kepada Allah. Hanya Allah saja yang ada di dalam